Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan melalui makalah FA dengan tema karakter anak kecil bagian yang pertama. Mari kita buka dalam Matius 5 ayat 23 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Matius 6 14 sampai dengan 15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Kita tahu bahwa anak kecil tidak mengenal kebencian, bahwa anak kecil mudah sekali berdamai meskipun mereka setelah bertengkar dengan teman-temannya, bahwa anak kecil tidak menyimpan dendam atau kesalahan orang di dalam hatinya. Karakter inilah yang disukai oleh Tuhan Yesus. Karenanya mari, sebelum kita datang di hadirat Tuhan, sebelum kita membawa korban ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita mulai belajar daripada karakter anak kecil ini. Kita mulai introspeksi diri, kita mulai mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena dikatakan jelas dalam firman Tuhan ini bahwa percuma kita datang ke mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, tetapi kita masih punya kebencian, kekecewaan, akar kepahitan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan terhadap lawan-lawan kita sekalipun. Karena itu mari kita miliki hati yang mau mengampuni kesalahan orang terhadap kita. Karena tanpa kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Tuhan Yesus juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Sebesar apapun kesalahan yang kita buat, kita lakukan, asalkan kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dosa sebesar apapun itu juga akan diampuni kepada Tuhan Yesus. Juga akan diampuni kepada Tuhan Yesus, dihapuskan dosa-dosa kita. Karenanya mari hari-hari ini kita belajar sebagai memiliki karakter anak kecil, supaya kita menjadi orang-orang kesukaannya Tuhan. Karakter anak kecil berikutnya adalah anak-anak ini tidak suka berbohong. Anak-anak ini tidak sombong. Anak-anak ini begitu polosnya bicara dengan jujur, tanpa ada dusta, tanpa ada malu-malu lagi, tapi mereka memperkatakan hal yang sebenarnya. Bahkan ketika orang tuanya mendengar kejujuran atau kepolosan anaknya ini, orang tuanya pun kadangkala merasa malu dengan kejujuran ini. Karena anak-anak ini menyampaikan apa yang ia alami, ia rasakan dengan polos sekali. Dan karakter inilah karakter yang disukai oleh Tuhan Yesus, kejujuran dan kepolosan mereka. Dan ini juga harus kita miliki sebagai orang-orang percaya. Kita buka dalam Amsal 3 ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Jadi kita harus ingat bahwa pendusta tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dalam Wahyu 21 ayat 8 dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang pembunuh, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi sudah sangat jelas
bahwa kebohongan, dusta itu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Karenanya mari kita mulai berkomitmen untuk selalu hidup jujur di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Mungkin tidak mudah ya kita hidup jujur itu. Kita harus mengatakan kebenaran itu, karena di balik kejujuran yang kita lakukan mungkin ada konsekuensi di belakangnya. Ada harga yang harus kita bayar di belakangnya. Ada hal-hal lain yang kita takuti akan menimpa kita. Tetapi itu harus kita lakukan, kejujuran itu. Supaya komitmen untuk selalu hidup jujur itu kita harus lakukan, supaya kita bisa terhindar daripada lautan api tersebut, supaya kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Karakter anak kecil berikutnya adalah karakter anak kecil yang ingin selalu dekat dengan orang tuanya. Kita baca dalam Mazmur 73 ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Mazmur 63 ayat 2. Anak kecil merasa aman kalau dekat dengan orang tuanya. Dan bila ditinggal orang tuanya, anak ini akan kebingungan dan mencari orang tuanya. Biasanya disertai juga dengan tangisan. Jadi karakter-karakter ini jugalah yang disukai oleh Tuhan Yesus. Raja Daud disukai Tuhan karena ia suka dekat pada Allah. Bahkan Daud mempunyai kerinduan yang dalam untuk dekat pada Allah, seperti yang dinyatakan pada ayat Mazmur 63 ayat 2 di atas. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mendekatkan diri pada Allah dan menaruh tempat perlindungan kita hanya pada Tuhan, sebab hanya Tuhan saja yang bisa membuat kehidupan kita menjadi baik adanya. Sebab hanya Tuhan saja yang bisa menolong kita, melepaskan kita dari segala malapetaka, dari rancang-rancangan si jahat. Sebab hanya Tuhan saja yang bisa memberkati hidup kita. Jadi karakter anak kecil adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain, cepat berdamai, tidak ada kebencian, tidak suka berbohong, serta selalu ingin dekat dengan orang tuanya. Jadi karakter-karakter inilah yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya. Hanya dengan karakter inilah kehidupan kita bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat, bisa menjadi teladan bagi setiap orang-orang yang ada di dalam sekitar kita. Kita baca ayat hafalan dalam Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang jujur, sebab pada orang yang suka berdamai akan ada masa depan. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.